Salam sejahtera, para pemirsa setia Shalom Indonesia. Pada mimbar agama Kristen kali ini, kita akan diajak untuk mengenal lebih dekat dengan saudara-saudara terkasih kita, para penderita penyakit kusta. Tahukah Anda bahwa Indonesia menduduki peringkat ketiga terbesar di dunia untuk kasus kusta? Namun sayangnya, masih banyak sebagian besar anggapan dari masyarakat yang menganggap bahwa kusta adalah penyakit kutukan dari Tuhan. Para penderita kusta seringkali terisolasi, bahkan oleh keluarga sendiri. Beberapa keluarga bahkan malu mengakui bila ada salah satu anggota keluarganya yang menderita penyakit kusta. Mereka seringkali mendapat stigma dan diskriminasi dari lingkungan sekitar mereka, dan mereka tidak diakomodir dengan baik oleh masyarakat umum dan beberapa instansi. Mereka dianggap sebagai orang yang perlu dikasihani, bahkan terkadang tidak menghindar dari mereka. Mereka tidak diberikan kesempatan untuk berapresiasi dalam hidup mereka. Padahal, sama seperti Anda dan juga saya, para penderita kusta juga mempunyai talenta dan potensi yang bisa dikembangkan dan juga diapresiasi. Mari kita dengarkan pendapat masyarakat, bagaimana sikap mereka, reaksi mereka tentang penderita kusta. Kita saksikan bersama tayangan berikut ini. Ya, saya sebagai ketua majelis di Gereja Maranatha yang notabene jemaatnya dari ex-penderita, tapi puji Tuhan kami dapat bergaul baik dengan mereka ex-penderita dan keluarga-keluarga sehat yang berjemaat di gereja kami. Kami boleh mengikuti banyak kegiatan, antara lain kegiatan kebaktian Komisi Wanita, ada doa puasa, ada persekutuan doa, ada ibadah lansia, dan macam-macam ragam lagi daripada kegiatan kami. Dan selama kami berjemaat di tempat ini, puji Tuhan, kami bergaul juga dengan masyarakat yang memang ex-penderita yang ada di kompleks ini, dan kami boleh bergaul dengan baik, dan kami memang berusaha sesuai dengan misi kami, bahwa kami akan menjadi berkat buat banyak orang. Nama saya Yolanda Latuni, tinggal di Sitanala, bergereja di Gereja POK Maranatha. Menurut saya penyakit kusta itu bukan kutukan. Dan kalau saya bertemu dengan orang kusta, satu hal yang biasa, karena awal mula mungkin saya trauma atau takut, tapi belakangan bergabung bersatu, bukan hal yang sesuatu yang menakutkan lagi, karena penyakit kusta itu bukan sesuatu yang perlu ditakuti, tapi kita boleh bergandeng tangan satu dengan yang lain untuk memuliakan nama Tuhan. Menurut saya, kusta itu bukanlah suatu kutukan, melainkan suatu penyakit, karena kusta itu ada kumannya. Dan waktu pertama kali saya berjumpa dengan orang kusta, mungkin sedikit agak merasa takut. Tetapi lama-kelamaan, dan bahkan saya sendiri sering bergaul dengan mereka, saya merasa nyaman, tidak ada gangguan. Dan kalau saya bertemu dengan siapapun yang menderita kusta, saya akan membawa dia, maksudnya kita akan merangkul untuk dia membawa berobat, dan terlebih membawa dia untuk dekat kepada Tuhan. Yaitu suami saya penderita kusta, dan saya merasa bahwa itu pun bagian dari keluarga saya. Saya Ibu Yurom Suprapti, saya bergereja atau berjemaat di Gereja POK Maranatha. Kami pada awalnya bertemu dengan orang kusta, saya merasa takut, geli. Tapi dengan berjalannya waktu, karena penyakit kusta itu bukan kutukan, tapi ada kuman, jadi kami merasa tidak takut. Dan sekarang kami bergereja di sini seperti saudara sendiri. Shalom, nama saya Ibu Rahayu, Ibu Gembala di Gereja Maranatha Sitanala. Suami saya sakit, tapi saya sehat. Tapi puji Tuhan, memang saya mengalami sesuatu yang tadinya khawatir bagaimana dengan anak saya. Tapi ternyata Tuhan baik. Anak saya semuanya ada 3 dan semuanya sehat. Yang pertama sekarang sudah lulus dari S2, dan yang kedua kuliah di sarjana hukum di Ambon, di Unpati, dan yang ketiga masih STM kelas 1. Kalau kita bicara tentang penderita kusta, sebetulnya ada sebuah persepsi, sebuah anggapan yang
tidak begitu benar di dalam masyarakat, sebab mungkin oleh karena ketidaktahuan masyarakat tentang apa itu kusta. Nah, kalau kita lihat kusta di sini, oleh karena adanya anggapan yang tidak begitu mengena, ada sebuah stigma di dalam masyarakat. Nah, stigma itu adalah bahwa ex-penderita kusta itu dianggap sama dengan penderita kusta. Padahal mereka yang sudah sembuh, ex-penderita kusta itu tidak lagi mempunyai satu penyakit ataupun yang lain. Sebetulnya penderita kusta, ex-penderita kusta itu sudah sama saja seperti kita semua. Nah, lalu satu hal lagi, stigma yang ada di dalam masyarakat yang kita lihat di sini, bahwa kusta itu sebetulnya bukan penyakit, tetapi masyarakat menganggap kusta itu sebagai sebuah kutukan. Nah, ini ada satu anggapan yang sangat salah, sebab yang namanya sebuah kutukan pasti tidak ada penyebab, tidak ada kuman. Padahal kusta di sini jelas kita lihat ada kuman penyakit kusta yang kita kenal dengan Mycobacterium leprae. Jadi kalau ada kuman penyakit kusta, itu bukan kutukan, tetapi sebuah penyakit. Lalu kita lihat lagi di sini bahwa kusta itu juga ada anggapan daripada masyarakat bahwa kusta adalah satu penyakit yang membuat menjadi hilang anggota tubuh kita. Apakah tangan kita, apakah kaki kita, itu akhirnya menjadi hilang. Itu pun tidak betul, sebab sebetulnya penyakit kusta tidaklah demikian. Nah, penyakit kusta yang kita lihat di sini sebetulnya adalah hanya menyebabkan anestesi dan kelemahan otot. Oleh karena adanya anestesi, sehingga penderita kusta merasa kebal. Sehingga walaupun dia luka, maka dia tidak merasa lagi seperti luka. Sehingga kalau kita umumnya kalau ada luka, kita akan diobati, ya, kita akan cepat-cepat mencari pengobatan. Tapi mereka tidak. Lalu mereka mendiamkan itu karena tidak ada rasa sakit. Dan inilah yang menyebabkan terjadi pembusukan. Dan pembusukan itu menyebabkan anggota tubuhnya mesti diamputasi. Lalu yang kita lihat lagi ada stigma lain di dalam masyarakat bahwa penderita kusta itu disebabkan oleh hal-hal yang demikian, maka dia dikucilkan. Dia tidak diterima oleh masyarakat. Dan ini akan menjadi satu masalah yang berdampak sosial. Kenapa? Karena disebabkan karena mereka tidak lagi bisa mendapatkan akses untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan ekonomi untuk kehidupannya, tetapi ini semua dihambat. Maka mereka tidak bisa. Akhirnya kita lihat bahwa begitu banyak penderita kusta yang ada di lampu-lampu perempatan jalan. Ini masalah sosial yang akan terjadi. Lalu kedua kita lihat ya tentang penularan penyakit kusta. Ya. Penularan penyakit kusta ini di sini yang kita lihat sebetulnya kusta adalah penyakit menular. Menurut yang ada di Kementerian Kesehatan. Tetapi dalam kenyataannya penyakit kusta mempunyai tingkat penularan yang sangat-sangat rendah. Sehingga di antara penyakit lain yang rendah, dia yang paling rendah. Ada satu kenyataan, satu contoh misalnya. Ya. Di sini di dalam kompleks lokalisasi penyakit kusta, ya, ada keluarga, ayahnya penderita kusta, ibunya penderita kusta, tetapi anak-anaknya semua sehat. Sehingga di kompleks ini tidak ada satupun anak-anak penderita kusta yang menderita kusta juga. Bahkan kalau
melihat dari pengalaman saya, ya, saya sudah hampir 30 tahun di tempat ini, ya, bahkan saya mengajak bersama-sama makan atau mungkin kita berpelukan dengan penderita kusta, ya, begitu juga dengan anak-anak saya yang masih kecil, dan sampai saat ini saya sehat, tidak pernah terkena penyakit kusta. 97% orang Indonesia sebetulnya kebal terhadap penyakit kusta. Lalu yang 3% ini bagaimana? Nah, memang kemungkinan yang 3% ini dia bisa terkena penyakit kusta, tetapi ya, dengan gizi yang baik dan kebersihan lingkungan hidup, maka sangat sedikit sekali, hampir tidak mungkin dia menderita kusta. Sehingga di lingkungan ini tidak ada penderita-penderita yang baru. Kita lihat, ya. Dan penyakit kusta adalah penyakit yang sangat mudah untuk disembuhkan sebetulnya, ya. Tapi kenapa tidak? Karena pada umumnya pasien merasa malu untuk datang dan mengakui bahwa dia sebagai penderita kusta. Maka itu dia tidak mau muncul, ya. Dia malu, sehingga akhirnya baru diketahui setelah penyakitnya menjadi lanjut. Nah, di dalam literatur dikatakan bahwa penderita kusta, kalau dia makan obat kusta yang disebut dengan MDT, ya, multi drug therapy, ya, maka dalam waktu 2 kali 24 jam kuman kusta sudah fragmented. Itu artinya sudah mati semuanya. Ku bersyukur kepadamu, oh Tuhanku, atas anugerah-Mu yang besar. Ku renungkan firman-Mu dan belajar oh